Oh, saya ini nggak pernah menerima dana, saya ini berdikari gitu. Nanti kalau ditanya dari mana duit sekian triliun itu, pasti nanti keterkaitan. Ya, nanti kita hasil penyidikan, apakah nanti ke keluarganya, ke anaknya, itu nanti hasil proses penyidikan. Karena dia dipanggil pertama kali dia ngomongnya sakit, tapi kenyataannya kan sehat gitu kan. Ya, jadi pasti polisi punya dugaan ini kalau nggak saya tahan nanti bisa lari. Bareskrim Panji Gumilang bertanggung jawab terkait semua transaksi Al Zaitun. Jadi kami melakukan proses pendalaman terhadap saudara Panji Gumilang. Beliau mengatakan bahwa sebagai ketua Dewan Pembina, beliau bertanggung jawab terkait dengan semua transaksi keuangan di Yayasan Persatuan Indonesia. Itu termasuk masih dalam rahasia ya. Tapi itu apa yang disampaikan oleh Pak Ketua PPATK triliunan, tapi kita masih mendalami apakah sebanyak itu ya. Nanti kita dalami berdasarkan proses penyidikan. 13 yang sudah kita lakukan pemeriksaan ya, baik dari Yayasan Persatuan Indonesia, dari pengirim dana, dan dari beberapa lagi instansi pemerintah. Pasti nanti keterkaitan. Ya, nanti kita hasil penyidikan, apakah nanti ke keluarganya, ke anaknya, itu nanti hasil proses penyidikan. Jadi masih didalami terkait dengan dana BOS, tetapi dana BOS tersebut ada yang mengalir ke rekening pribadi dari APG. Undang-undang TPPU kan baru ya, nah, itu sangat telat itu menurut saya, karena apa, track recordnya itu nggak bisa dihapus gitu. Panji Gumilang bisa ngomong lah, oh saya ini nggak pernah menerima dana, saya ini berdikari gitu. Nanti kalau ditanya dari mana duit sekian triliun itu, gitu kan? Bukan dari warisan juga, bukan dari usaha kan gitu kan? Kemudian dari mana? Sementara di sini ada orang ngomong, wah itu dulu saya diperes supai, kan itu bisa dilingkan ke situ seakan-akan gitu. Nah itu jadi kalau untuk yang TPPU itu kelihatannya bagi Panji berat untuk menangkis gitu ya. Dan bagi polisi mudah untuk membuktikan sepanjang apa yang disampaikan itu tadi diomongkan oleh saksi, kemudian didukung dengan alat bukti yang bisa dibuktikan di lapor bahwa itu memang betul-betul mendukung. Mudah sekali untuk melihat dan mengidentifikasi ada keanehan, sehingga wajar kalau akhirnya kesimpulan dari PPATK menyatakan ada dugaan kuat indikasi tindak pidana pencucian uang akibat adanya transaksi yang mencurigakan. Yang dilakukan atas diri sendiri itu. Atas diri sendiri. Sekarang prosesnya akhir dulu ditemukan untuk mencari asalnya. Ya. Padahal sebenarnya naturnya asalnya dulu, baru jadi akhir. Ya. Cuma karena memang sudah ada dugaan kuat yang mencurigakan sekali, ratusan transaksi nilainya belasan triliun, maka menurut saya wajar kalau akhirnya PPATK meminta dan melaporkan kepada Polri untuk menelusuri tindak pidana pencucian uang. Tidak dikhawatirkan melarikan diri, tidak dikhawatirkan mengulangi perbuatan, tidak dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, maka penyidik boleh atau dapat untuk melakukan penahanan. Nah, jadi polisi kemarin melihat kan Panji Gumilang sudah jadi tersangka. Nah sekarang supaya dia nanti, kemarin dia dipanggil pertama kali dia ngomongnya sakit, tapi kenyataannya kan sehat gitu kan ya. Jadi pasti polisi punya dugaan ini kalau nggak saya tahan nanti bisa lari dia kan gitu kan, dia bohong kan, atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya. Buktinya kan seperti kemarin ditanyakan, Pak itu kalau gimana dia udah gini kan kok dia masih nantang-nantang gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa dia masih mengulangi perbuatan yang, kalau itu sekarang kan ngomong berita bohong yang menimbulkan keonaran, dia kan mengulangi lagi itu kan ya. Itulah kemudian polisi udah ditahan aja gitu. Iya. PPATK itu kan juga dapat meminta banknya, bukan PPATK-nya, banknya untuk menghentikan sementara transaksi baik sebagian maupun seluruhnya dari yang diperiksa itu gitu. Nah itu kan adalah upaya paksa sebetulnya dalam tanda petik, karena diperbolehkan, itu perkecualian, itu sangat perkecualian karena PPATK bukan penegak hukum tetapi diberikan izin. Maka namanya menghentikan transaksi. Sebenarnya sama saja, artinya apa, transaksi itu tidak boleh, rekening itu tidak boleh bergerak, tidak boleh ada transaksi. Ini kan ditransaksikan. Ya sama kalau dari riwayat pembuatannya pasal tersebut ya sama, sebenarnya sama, freezing itu sama. Ditbideksus Bareskrim Polri telah memeriksa pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Polri menyebut Panji telah menyampaikan semua transaksi yang diketahuinya. Tidak ada bantahan, dia menyampaikan semua transaksi sepengetahuan beliau, kata Ditbideksus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan kepada
kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri Selasa 8 Agustus 2023. Wisnu mengatakan Panji Gumilang memiliki jabatan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia yang menaungi Al Zaitun. Dia mengatakan Panji Gumilang menyatakan bertanggung jawab atas semua transaksi di yayasan tersebut. Jadi kami melakukan proses pendalaman terhadap saudara Panji Gumilang. Dia mengatakan bahwa sebagai Ketua Dewan Pembina beliau bertanggung jawab terkait dugaan semua transaksi keuangan di Yayasan Pesantren Indonesia, katanya. Sebelumnya Bareskrim mengusut dugaan tindak pidana TPPU korupsi hingga penggelapan terkait pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah atau BOS dan dana zakat di Ponpes Al Zaitun. Bareskrim telah melakukan koordinasi dan diskusi dengan tim dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi PPATK hingga ahli TPPU. Menko Polhukam Mahfud MD kemudian meminta Bareskrim mempercepat proses pengusutan dugaan tindak pidana TPPU terkait Panji. Meminta kepada Bareskrim Polri untuk mempercepat proses pidana umum atau pidana khusus di luar soal penodaan agama seperti yang selama ini berlangsung. Yang perlu diperhatikan oleh Bareskrim Polri adalah laporan-laporan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, kata Mahfud dalam konferensi pers di kantor Menko Polhukam Jakarta Pusat Kamis 3 Agustus. Mahfud mengatakan kasus tindak pidana khusus seperti pencucian uang atau penyalahgunaan dana untuk ditindaklanjuti sambil berjalannya kasus penodaan agama. Dia kemudian menyinggung kasus tindak pidana umum yang menjerat Panji seperti dugaan pemalsuan sejumlah transaksi. Tindak pidana khusus misalnya pencucian uang, kalau tidak pidana umum misalnya pemalsuan, penggelapan, pencaplokan, dan macam-macam transaksi-transaksi. Ada juga tindak pidana khusus selain pencuci uang, korupsi langsung barangkali karena menyangkut penyalahgunaan dana negara supaya dipercepat, paralel dengan yang sekarang sedang berjalan, katanya. Adapun Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penodaan agama. Panji telah ditahan. Ditbideksus Bareskrim Polri telah memeriksa pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Polri menyebut Panji telah menyampaikan semua transaksi yang diketahuinya. Tidak ada bantahan, dia menyampaikan semua transaksi sepengetahuan beliau, kata Ditbideksus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan kepada wartawan di Gedung Bareskrim Polri Selasa 8 Agustus 2023. Wisnu mengatakan Panji Gumilang memiliki jabatan Ketua Dewan Pembina Yayasan Pesantren Indonesia yang menaungi Al Zaitun. Dia mengatakan Panji Gumilang menyatakan bertanggung jawab atas semua transaksi di yayasan tersebut. Jadi kami melakukan proses pendalaman terhadap saudara Panji Gumilang.